Maybe here I'm going to show you how to open and close the news. Nah, untuk opening sama closingnya itu sendiri di newscasting contohnya seperti Teknokrat, ketemuan lagi di podcast Teknokrat bersama Asri Marlia. Dan seperti biasa, kali ini Kak Asri bakalan ngobrol bareng sama mahasiswa berprestasi. Kali ini kita kedatangan 3 orang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan yang baru aja memenangkan juara tingkat nasional di bidangnya newscasting. Gimana perjalanan mereka menjadi seorang sang juara dan juga gimana sih kesibukan mereka dalam berorganisasi dan juga kegiatan lainnya. Kita bakalan ngobrol bareng sama 3 orang mahasiswa berprestasi ini. Yang pertama ada Andi Trisantoso, yang kedua ada Desi Fitriani, dan yang ketiga juga ada Sylvia Damayanti. Langsung aja kita sapa. Halo semuanya. Halo. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Sebelumnya Kak Sri mau ucapin selamat juga atas kemenangan yang diraih menjadi juara 1 tingkat nasional ya. Dan boleh tahu nggak sih sekarang kesibukannya apa nih sebelum kita ngobrol lebih banyak ya? Sambil kenalan juga nih sama sobat Teknokrat di rumah. Dari Andi dulu deh, boleh dikenalin. Boleh, sebelumnya perkenalkan, saya Andi Trisantoso, mahasiswa Sastra Inggris angkatan 2017. Dan kalau misalkan berbicara mengenai kesibukan saat ini, saya saat ini sibuk dengan tugas akhir atau skripsi, kemudian juga ada aktivitas lain. Saya bekerja part-time di beberapa tempat, seperti menjadi guru bahasa Inggris, kemudian juga menjadi salah satu presenter di salah satu TV lokal di Lampung. Dan saya juga menjadi bagian dari salah satu event atau wedding organizer yang ada di Lampung. Oke, itu dari Kak Andi. Selanjutnya kita nih beralih ke gadis cantik yang pakai jilbab pink. Ada Kak Desti, boleh dikenalin dulu? Oke, langsung aja kesibukannya ya Kak? Boleh, langsung aja. Oke, jadi kesibukannya saat ini di organisasi, selain di kuliah maksudnya Kak. Kalau kuliah utama gitu. Terus di organisasinya yaitu di UPMI Ar-Rahman sama di Teknokrat English Club. Oke, angkatan berapa nih Desti kalau boleh tahu? Angkatan 2019 Kak. 2019. Iya. Oke, selanjutnya ada Sylvie yang paling mungil nih kayaknya ya. Oke, perkenalkan nama saya Sylvia Damayanti, biasa dipanggil Sylvie. Saya dari Sastra Inggris angkatan 21. Jadi kalau teman-teman ketemu saya nanti di Teknokrat panggil aja Sylvie gitu ya. Untuk kesibukan saya sedang sibuk berkuliah tentunya. Dan juga saya juga mengajar private online gitu. Oke, jadi memang basicnya juga sudah ada jiwa-jiwa mengajar nih ya dari kalian ya. Nah, ngomongin tentang newscasting dan juga bidang bahasa Inggris, sebelum kita lanjut lagi, Kak Sri juga mau tahu sih sebenarnya awal mulanya bisa terjun masuk ke dunia bahasa Inggris dan juga di newscasting itu seperti apa? Boleh dong diceritain sama Sobat Teknokrat. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Sylvie mungkin gantian nih. Oke, sebenarnya saya dulu waktu interesting nih ke bahasa Inggris itu dari awal SMP Kak. Jadi SMP itu udah mulai ikut lomba-lomba bahasa Inggris gitu. Tapi bukan newscasting, itu berpidato. Itu setelah lanjut ke SMA baru kita perkenalan selain cabang newscasting itu cabang pidato itu ada apa aja sih, ternyata itu ada siaran bahasa Inggris. Nah dari situ saya tertarik nih, saya ikut, saya aktif di salah satu organisasi English Club di sekolah SMA saya. Selanjutnya saya mulai aktif untuk lomba-lomba. Setelah itu saya terus menang. Abis itu daftar di Tekno ini juga dari prestasi newscasting itu. Oke, dan informasi juga nih Sobat Teknokrat kalau misalnya Sylvia ini merupakan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jadi dari juara-juara yang dihasilkan dari bidang bahasa Inggris, lolos seleksi dan akhirnya sekarang sudah menjadi mahasiswa penerima beasiswa. Nah, kalau dari Desti gimana nih cerita awal mula tertarik sama dunia bahasa Inggris dan juga newscasting? Kalau tertarik dari ke bahasa Inggrisnya itu sebenarnya dari SD sih Kak. SD? Iya. Lebih lama lagi dari Sylvia. Iya, jadi mulai ada pelajaran bahasa Inggris itu kan dari kelas 3 SD Kak. Nah di situ kebetulan tuh gurunya itu menyampaikan materinya itu dengan cukup menarik gitu. Jadi sebagai anak-anak gitu kita kayak ngerasa kok ternyata seru ternyata bahasa Inggris itu gitu, karena disampaikannya dengan permainan gitu dulu. Kemudian dari situ mulai suka sama bahasa Inggris, terus mulai ikut kursus juga dulu. Kemudian di SMP udah mulai ikut lomba-lomba, tapi dulu sebenarnya di
storytelling, basicnya bukan di newscasting. Dulu belum kenal sama sekali sama newscasting gitu. Jadi kenal newscasting itu baru di kuliah ini Kak gitu. Jadi memang kayak pindah haluan gitu Kak. Gitu. Dan di kampus ini itu bener-bener untuk ke bidang newscastingnya itu kayak baru banget, newbie banget gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu udah ada basic dari SMA biasanya gitu. Jadi ya ini hal baru gitu mencoba newscasting ini. Oke, gitu. Sampai akhirnya sekarang jadi juara nasional loh. Iya, alhamdulillah. Kalau Andi gimana nih ceritanya, Di? Kalau saya sendiri sih tertarik dengan bahasa Inggris itu dari SMP, karena dulu sih karena ngeliat temen ya bisa bahasa Inggris kayaknya kok bagus banget dan jadi pusat perhatian gitu. Jadi saya dari situ mulai tertarik belajar untuk lebih serius bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk newscasting sendiri itu sebenarnya dari SMK dulu salah satu guru mengajak untuk ikut lomba newscasting, dan dari situ muncul ketertarikan karena kan di newscasting itu kita berbicara di depan kamera, dan kebetulan juga saya waktu itu ya suka gitu dengan kegiatan-kegiatan yang serupa. Jadi ya dari situ mulai tertarik dengan newscasting, selain daripada kita hanya muncul di kamera, tetapi juga kayak hal-hal lainnya, karena kita mencari informasi, mendeliver informasi, dan ya hal-hal yang berkaitan dengan newscasting itu sih Mbak. Oke, jadi memang basicnya dari kalian bertiga ini juga suka ngomong lah ya berarti ya. Selain itu juga memang tertarik di bidang bahasa Inggris, dari mulai sekolah sampai akhirnya masuk kuliah pun ada yang namanya kayak satu organisasi atau wadahnya yang menaungi itu semua. Dari basicnya yang bukan awal newscasting, berarti kayak dari Sylvie sama Andi basicnya dari yang bidangnya pidato, kalau yang Desti tadi bidangnya untuk storytelling. Jadi akhirnya sekarang belajar lagi untuk di newscasting. Dan akhirnya gimana ceritanya kalian bisa disatukan dalam satu tim? Terus akhirnya kemarin ikut satu lomba di Stikes Banyuwangi English Competition 2022. Gimana ceritanya sih sampai akhirnya bisa jadi satu tim? Karena kan kalau yang Kasri tahu, kalau misalnya newscasting tuh biasanya perlombaannya secara individu, tapi yang ini ternyata secara perkelompok gitu. Mungkin kan Jadi kalau misalkan yang kemarin ini benar kata Mbak Asri, kalau misalnya newscasting itu biasanya individual. Nah kebetulan yang di Stikes Banyuwangi ini dia kompetisinya tim. Nah ini sebelumnya saya itu memang menginisiasi, karena kan beberapa waktu ini newscasting itu prestasinya lagi turun nih. Nah terus dari melihat kondisi ini tujuannya itu sebenarnya biarin termotivasi aja, dan ada kompetisi tim ini. Akhirnya saya berpikir untuk ngajakin siapa ya khususnya sih ini untuk adik-adik tingkat gitu, supaya ada regenerasi dan juga bisa memotivasi mahasiswa lainnya. Nah kemudian saya kontak Desti dan juga kontak Sylvie untuk ikut kompetisi ini, dan setelah itu ya kami bagi timnya, karena kan ada beberapa bagian, kayak misalkan yang satu baca berita, kemudian yang satu dia menjadi reporter, dan yang satu menjadi narasumbernya, seperti itu. Oke, jadi akhirnya diikutin ya sama Kak Andinya nih ya. Nah Andi ini juga merupakan salah satu kayak tutornya berarti ya kalau untuk di TIC, untuk yang ngajarin juga dan berbagi sharing ilmu sama adik-adiknya gitu ya. Nah selanjutnya tuh gimana sih persiapan kalian kemarin ikut lomba? Berarti kan ini online semua ya perlombaannya, dari mulai persiapan proses mulai menyiapkan naskahnya, terus tuh berita yang diambil tuh seperti apa sampai akhirnya masuk tahap pengambilan gambar dan juga untuk persiapan videonya gitu. Kalau kemarin itu persiapannya kita cukup singkat sebenarnya. Berapa lama waktunya kalau boleh tahu? Kurang dari seminggu deh. Ya. Oh, cepet banget berarti ya. 4 hari sekitar segitulah intensifnya. Karena kan kita banyak kegiatan juga. Nah, habis itu kita mulai latihan intensif dan mulai buat naskahnya gitu, buat kira-kira topik apa yang kita bagus tuh dibuat itu, atau ditampilkan, dibawakan berdasarkan tema yang disediakan. Oke, berarti sudah ada temanya, tinggal dikembangkan untuk naskah dan cara penyampaiannya seperti itu. Bener. Ya. Nah untuk proses latihannya berarti dan juga persiapan nggak nyampe 1 minggu. Bimbingannya ini gimana sih, sama ada dosen pembimbing juga atau juga ada teman-teman lain juga yang ngebantu kalian dalam proses ini? Kebetulan kalau misalnya kita sih ya cuma bertiga kita diskusi, tapi kita juga komunikasi dengan Mr. Yogi, tentunya dengan kompetisi ini gitu, bahwa kita akan mengikuti kompetisi ini. Kemudian beliau ya bilang kalau misalkan lakukan yang terbaik dan persiapan yang terbaik tentunya. Nah setelah itu kami diskusi, terus menentukan waktu kapan latihannya, dan ya benar-benar latihan serius,
karena target kita bukan cuma ikut-ikut aja, tapi memang targetnya dari awal menang gitu. Jadi dari why kita ikutan kompetisi ini yakin gitu. Berarti memang sudah ada target gitu ya kalau memang harus juara untuk di kompetisi ini. Gimana kesannya sampai akhirnya pada saat diumumkan ternyata juaranya juara 1 langsung? Gimana nih perasaannya? Apalagi Silvi nih ya, Silvi dong, karena Silvi angkatan 2021 bergabung dengan kakak-kakaknya dan ternyata begitu ikut lomba ini langsung menangin juara 1. Gimana nasional perasaannya lagi, nasional lagi? Yang pastinya bersyukur sih dan seneng banget dong, apalagi lomba ini baru pertama kali kan saya di sini, terus kayak wah ini semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lain juga bahwa kita harus berprestasi, selain kita berkuliah juga kita harus berorganisasi, berprestasi dan juga untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain, mengenal dunia lain juga gitu Kak. Oke, jadi ya satu istilahnya momen langka nih ya, benar. Istilahnya momen baru, momentum awal ke depannya biar bisa nanti ikut perlombaan lagi di tingkat nasional seperti itu. Nah, kalau misalnya kemarin kan pengalaman berarti banyak nih peserta-peserta yang berasal dari luar juga ya, baik itu PTN dan juga PTS. Strategi kalian kemarin sampai akhirnya mendapatkan satu chemistry dan juga bisa memenangkan perlombaan ini seperti apa nih strateginya gitu? Strategi kita kemarin itu kita maksimalin dari konten berita kita dulu, kemudian dari penampilan kita di membawakan berita itu gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus pada editingnya dulu gitu, jadi kita fokus pada kualitas pembawaan kita dalam berita itu dulu gitu. Jadi kita maksimalkan kualitas kita dulu, baru editing dari videonya itu kita hanya berapa persen ya, mungkin cuma nggak yang nggak full gitu. Ya karena mungkin pesaing maksudnya peserta lomba lain itu lebih memaksimalkan di editing videonya gitu, sedangkan untuk di kontennya gitu seperti pronunciation-nya mungkin itu pelafalan bahasa Inggrisnya gitu, itu mereka kurang fokus di situ gitu. Nah, kita lebih memaksimalkan ke situ gitu. Jadi lebih kepada isinya gitu ya. Dan pesannya yang akan tersampaikan kepada si pendengar dan juga pemirsa yang menonton hasil videonya tersebut. Kemarin ngambil tentang apa nih kalau boleh tahu temanya dan yang dikembangkan seperti apa? Temanya apa, beritanya yang disampaikan pada saat lomba kemarin? Kak Andi bisa kemarin kita ngebahas tentang platform PPKM ya, PPKM itu ya, yang tentang UMKM yang pembatasan yang dilakukan pemerintah. Jadi berarti dampak UMKM terhadap PPKM yang dilakukan oleh pemerintah? Dampak pandemi terhadap UMKM gitu. Jadi karena tema yang diberikan dari panitia itu berkaitan dengan pandemi gitu. Jadi dari sesuai kita bangun tema itu atau buat tema itu. Benar kata Desi tadi, kita fokusnya ke prepare material, kemudian pronunciation karena kan English competition. Habis itu yang terakhir kami fokus ke outfit dan lain sebagainya karena itu juga menjadi penilaian. Jadi itu strategi kami sih untuk supaya menang dan bisa mendapatkan skor yang setinggi-tingginya seperti itu. Setinggi-tingginya dan akhirnya menjadi juara 1 nih Sobat Teknokrat ya. Luar biasa banget. Nah, pasti kalian juga kan dapat dukungan dari orang tua, juga dari kampus. Gimana sih dukungan dari keluarga terdekatnya dengan kalian keikutsertaannya, nggak cuma kuliah tapi juga kalian ikut organisasi, lomba dan juga akhirnya menjadi juara nasional. Gimana nih dukungan dari keluarga ataupun kampus? Untuk keluarga sendiri dia mensupport, pasti mereka mensupport apa yang anaknya lakukan, terlebih lagi itu positif Kak. Jadi selama saya SMP, SMA sampai kuliah ini beliau selalu mensupport saya. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga Mr. Yogi juga selalu memberi dukungan dan juga teman-teman juga selalu mendukung dan mensupport saya gitu. Oke, kalau Desti gimana Desti? Kalau keluarga pastinya selalu mendukung untuk setiap saya mengikuti lomba atau kegiatan, itu selalu didukung selagi itu positif. Kemudian di kampus juga itu kampus sangat mendukung kita ikut kegiatan, ikut lomba, bahkan kita difasilitasi ketika kita mau take video, kita itu difasilitasi dari kampus gitu, bahkan sampai ke editingnya kita dibantu gitu. Jadi benar-benar kampus juga sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi gitu Kak. Oke, kalau Andi gimana Andi? Tentunya kalau misalnya keluarga sih sangat suportif ya terhadap apapun yang dilakukan anaknya selagi itu positif. Nah, kalau misalnya yang lainnya seperti yang sudah disampaikan Desti dan juga Silvi dari kampus ataupun teman-teman terdekat kita gitu, itu juga sangat
sangat suportif dan memberikan kritik kalau misalkan ada sesuatu yang kurang. Dan kadang-kadang atau juga kami sering banget minta kritik gitu terhadap orang lain gitu, terutama teman-teman dekat kita. Kayak ini kira-kira menurut kalian sebagai yang orang awam gitu, ini kurangnya seperti apa gitu. Nanti mereka memberikan kritik dan itu menjadi motivasi kita juga untuk menjadi lebih baik tentunya. Oke, jadi dapat sarannya juga, dapat kritik yang membangun juga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Dan ngomongin tentang mahasiswa yang berprestasi nih Sobat Teknokrat, mereka bertiga ini juga nggak hanya berprestasi tapi mereka aktif juga di kegiatan organisasi dan juga di kegiatan di luar kampus ya. Untuk Andi sendiri, Andi itu mengawali juaranya seperti yang tadi disebutkan, dari mulai juara pidato pada saat SMP dan berprestasi sampai akhirnya SMA, kuliah. Dan for your information nih, kalau kemarin Kak Asri ngeliat CV-nya aja tuh hampir 30 hampir 30 itu juara yang sudah dia dapatkan ya sampai dengan saat ini, dan itu rata-rata di bidangnya adalah newscasting ya. Dan selain itu juga Andi juga merupakan presenter dari program presenter di Radar TV dan juga pernah mengikuti program Kampus Merdeka dan mengajar Kemendikbud tahun 2021 serta dia juga menjadi seorang pelatih newscasting di Teknokrat English Club. Jadi mereka bertiga ini tergabung nih Sobat Teknokrat di organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa namanya adalah Teknokrat English Club. Selain itu juga menjadi mahasiswa peraih beasiswa yayasan. Nah, 3 orang ini merupakan mahasiswa peraih beasiswa. Kalau untuk Silvi sendiri merupakan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Desti itu merupakan beasiswa bidik misi dan juga Andi merupakan beasiswa yayasan. Jadi lengkap sudah ya. Lengkap sudah. Kalau untuk Desti sendiri merupakan juara 1 National Newscasting bersama Andi dan juga Silvi, kemudian juara 2 Pidato English Competition dan menjadi wakil ketua UKM Islam Ar-Rahman. Nah, benar ya. Dan juga menjadi ketua divisi HRD pada UKM TSC. Itu untuk Desti. Selanjutnya yang gak kalah hebatnya juga untuk Silvi, ini kecil-kecil cabai rawit nih ya, angkatan 2021 ya. Dan Silvi ini juga mengawali karirnya menjadi juara newscasting dari mulai tingkat provinsi sampai dengan nasional itu dari SMA. Kemudian di tahun 2022 ini juga menjadi juara 1 nasional newscasting bersama Andi dan Desti dan juga penerima beasiswa serta menjadi anggota Teknokrat English Club dan juga UKM Islam Ar-Rahman. Dan juga menjadi tutor bahasa Inggris nih. Jadi untuk Andi dan juga Silvi juga sudah ada basic untuk mengajar. Boleh dong diceritain dulu gimana pengalamannya menjadi mengajar. Kalau untuk Silvi kan untuk les ya secara online ya. Iya. Nah kalau untuk Andi ini ngajarnya ada yang berbeda karena dia juga mengajar langsung di kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud yaitu program Kampus Mengajar. Jadi ketemunya sama anak-anak langsung. Dan yang selanjutnya juga menjadi guru paruh waktu juga sampai dengan saat ini. Gimana pengalamannya ketemu dengan siswa dengan berbagai macam karakter? Sangat luar biasa sih Kak, apalagi di masa pandemi ini kan, terus kita semuanya online tuh, itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa apalagi bagi saya karena sebelumnya saya waktu SMA itu di trainingnya mengajar atau membimbel secara offline. Jadi masuk ke kuliah ini ternyata saya dapat tantangan baru nih untuk private anak tapi lewat online. Jadi sangat luar biasa, apalagi untuk anak-anak sendiri kan memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Betul banget. Jadi harus sabar saja. Harus sabar. Kuncinya ada sabar. Ada nggak sih pengalaman menarik atau yang nggak bisa terlupakan selama menjadi pengajar sama anak-anak secara online ini? Iya Kak. Waktu itu tuh ada kita ketemu lewat Zoom gitu kan, Zoom meeting. Abis itu anaknya itu lagi bosen mungkin ya Kak belajar, jadinya dia ketika saya menjelaskan tapi dia tuh malah mintanya, Kak ayo sih Kak kita nonton TV aja, kita nonton game atau kita nonton kartun aja gitu. Tapi saya yakan karena itu kan juga simulasi untuk anak juga supaya nggak terus-terusan bosen gitu. Jadi ada selanya saya ngajakin dia untuk main game, ada selanya juga saya untuk ngajak dia belajar gitu. Berarti Kak, untuk menggunakan metodenya adalah belajar sambil dengan bermain juga, iya, begitu ya kalau untuk Silvi. Kalau Andi gimana nih, Di? Kalau Andi sebenarnya ngajar itu awal mulanya dari 2019. Sebelumnya saya tuh kurang tertarik sebenarnya untuk ngajar gitu, ngajar anak-anak murid itu kurang tertarik. Namun kalau misalkan untuk berbagi informasi atau pengalaman itu saya suka, tapi tidak dalam konteks pendidikan gitu, masa dunia pendidikan. Nah di 2019 itu saya dapat tawaran untuk menjadi guru privat. Nah saya ambillah tawaran tersebut. Dan untuk pengalamannya sendiri sih awal-awal agak-agak bingung ya,
kadang kan permasalahan kita adalah kita paham tapi kita bingung menyampaikannya atau membagikan apa yang kita pahami itu dengan kata-kata yang mudah dipahami juga tentunya. Nah itu sih kesulitan awalnya. Kemudian setelah itu waktu berlalu saya juga dapat tawaran ngajar dulu sempat di Yadika, ngajar beberapa bulan itu termasuk full time. Kemudian juga saya ikut program Kemendikbud itu kampus mengajar itu dikarenakan sebenarnya alasan awalnya itu atau alasan utamanya ada karena supaya lebih produktif aja. Itu kan di masa pandemi dan supaya ada aktivitas lah komunikasi dengan orang lain gitu. Nah itu kebetulan saya dapat di situ. Untuk pengalamannya tentu sangat seru banget karena di situ kan mengajar anak SD. Kebetulan saya dapat di SD dan itu di kelas 1. Jadi mereka kan masih kecil-kecil tuh, masih unyu-unyu. Nah jadi mereka lucu-lucu ketika kita datang, mereka manggil-manggil gitu, Pak Andi gitu. Atau kayak ya pokoknya mereka lucu banget gitu, manggil-manggil kita gitu. Nah itu sih itu sangat mengesankan banget gitu, karena sebagai sebagai orang yang belum pernah mengalami hal tersebut tentunya oh seperti ini toh gitu. Kalau misalnya jadi guru gitu, guru SD apalagi untuk anak kelas 1. Tentu sabar juga harus, pastikan itu namanya kelas 1. Kita ngajar dan itu dengan kondisi di kelas itu ada sekitar 30 orang. Jadi harus benar-benar sabar, ada yang berantem kadang-kadang itu. Cuma yang paling mengesankan sih selain itu ya itu kita dipanggil-panggil gitu. Oh, sangat lucu sekali dan sangat anak-anak itu sayang banget sama kitanya gitu. Ada kepuasan tersendiri berarti lah ya kalau untuk mengajar itu ya. Berarti kita disenangi seperti itu. Betul, jadi ada ya kepuasan, pengalaman juga, dan meningkatkan rasa sabar pastinya Sobat Teknokrat ya. Karena yang diajar adalah anak-anak yang mungkin usianya sekitar, kalau untuk SD kan sekitar 6-7 tahun gitu ya. Kalau untuk Sylvie berapa tahun yang diajar? Anak SD atau SMP? SD kelas 6. SD kelas 6 berarti sudah sekitar kelas umur 11-12 tahun gitu. Nah, satu lagi kalau Andi ini juga merupakan presenter salah satu di TV lokal. Itu gimana ceritanya bisa akhirnya awal mulai terjun juga menjadi presenter dengan basicnya memang newscasting dan akhirnya dapat satu tempat yang bisa disalurkan juga nih ya kegiatannya. Kalau misalkan awalnya sih itu sangat tidak disengaja sekali ya. Saya tuh memang ada target gitu untuk kedepannya ke TV nasional gitu. Atau amin. Kita doakan ke yang lebih tinggi lagi itu ada target. Selain itu juga saya sih punya plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya ini nggak tercapai, ya saya akan pindah ke plan yang lainnya gitu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau misalkan di Radar sendiri itu awalnya ada audisi itu, jadi ada audisi yang diadakan oleh Radar, kemudian saya ikut audisi tersebut. Itu awalnya sebenarnya saya cuma ingin mengetahui gitu, seperti apa sih proses seleksi untuk presenter di TV itu, prosesnya seperti apa gitu. Jadi nanti ada gambaran ketika nanti saya ikut seleksi atau rekrutmen di TV lain gitu, di TV nasional ataupun di TV lainnya. Kemudian saya ikuti, dites beberapa hal seperti yang dilakukan di newscasting. Cuma bedanya kan kalau di newscasting, karena basic saya di newscasting itu bahasa Inggris, jadi terbiasa dengan intonasi bahasa Inggris dan sebagainya. Dan ini kan bahasa Indonesia yang benar-benar dituntut baku dan sebagainya. Jadi itu tantangannya, dites membaca berita, kemudian live report, kemudian juga talk show. Nah hal seperti itu. Jadi kendalanya sebenarnya di pemilihan kata aja sih, karena di sini karena saya sastra Inggris dituntut dengan bahasa Inggris yang harus bagus, dan di sana ketika membaca berita tuntut dengan bahasa yang baku, yang baik dan benar lah. Jadi itu tantangannya. Itu jadi tidak disengaja banget, dan saya sih alhamdulillah, walaupun awalnya saya tidak menyangka juga untuk bisa diterima gitu, tapi ya karena dapat secepat ini, jadi saya bersyukur aja sih, Mbak. Oke, jadi tantangannya tetap ada gitu ya kalau untuk menjadi presenter. Kalau di sini basicnya memang serba harus bahasa Inggris, di sana tetap belajar lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga baku gitu. Untuk intonasi dan pelafalannya juga pasti agak ada perbedaan sedikit ya antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Beda banget, ya benar. Oke, jadi luar biasa banget ya Sobat Teknokrat. Nah, kalau Andi dan juga Sylvie ini memang basicnya mereka di bidang presenter dan juga tadi sudah mengajar. Kalau Desti nih, Mbak Asti juga mau tanya nih terkait dengan organisasi kemahasiswaan yang beliau ikut ini. Karena Desti ini merupakan wakil ketua dari salah satu organisasi mahasiswa yang dikenal dengan UKM Ukmi Ar-Rahman. Ini merupakan salah satu UKM yang besar nih yang ada di Teknokrat. Nah, gimana sih pengalaman Desti menjadi wakil ketua dengan istilahnya UKM ini besar dan pastinya mengemban tugas yang banyak dan pastinya harus bisa
merangkul teman-teman sebayanya untuk bisa menjadikan yang lebih baik lagi seperti itu. Boleh dong diceritain gimana pengalamannya selama ini? Untuk wakil ketuanya juga periodenya kapan? Boleh diceritain. Baik, jadi untuk jadi wakil ketua umum UKMI Ar-Rahman ini itu periodenya dari 2022 ini sampai nanti di 2023. Oke. Jadi pengalaman selama setengah tahun ya, ini udah setengah periode menjadi wakil ketua umum UKMI Ar-Rahman, tentunya luar biasa ya Kak. Luar biasa lika-likunya. Jadi pengalamannya benar-benar luar biasa, dimana kita harus dituntut menjadi lebih dewasa untuk kita membagi waktu antara waktu kuliah kita, waktu kita mengurus organisasi kita gitu, dimana kita itu nggak hanya memikirkan diri kita dan tugas-tugas kita saja gitu, tapi kita juga harus memikirkan teman-teman kita gitu. Jadi kita dituntut untuk menjadi lebih dewasa di situ, menjadi lebih disiplin. Jadi menjadi wakil ketua umum ternyata ya nggak bisa lagi untuk leha-leha ya gitu. Karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan gitu. Betul. Ya. Betul. Tapi di situ juga nggak membatasi kita juga sih Kak untuk kita bisa berprestasi gitu. Jadi dari situ juga kita harus menyempatkan. Jadi kita buat plan dulu gitu. Jadi kita membaginya. Gimana sih kita berorganisasi? Prokja kita harus bisa berjalan, teman-teman kita juga prokja teman kita di organisasi itu berjalan gitu, dan target pribadi kita, prestasi kita itu juga bisa tercapai gitu Kak. Jadi kan ada waktu latihan kita juga gitu. Berarti jadi balance dan seimbang lah ya istilahnya. Betul, untuk pembagian waktunya. Nah untuk ngomongin tentang pembagian waktu yang barusan Desti singgung juga nih, Kak, saya juga mau tahu nih tentang Silvi gimana cara membagi waktunya. Apalagi kan Silvi sekarang masuknya semester 2 ya, masuk semester 2 mau semester 3, dari mulai pembagian waktu perkuliahan. Biasanya kan kalau semester awal itu masih padat-padatnya perkuliahan ya dengan tugas dari dosen juga, dengan bagaimana cara untuk pembagian di organisasi dan juga persiapan lomba. Gimana cara memanage waktunya? Oke, biasanya untuk perkuliahan itu perkuliahan saya dimulai dari hari Senin sampai Jumat. Nah itu sangat padat ya Kak, Senin sampai Jumat. Terus untuk organisasinya nih saya biasanya di hari Sabtu sama Minggu gitu. Nah lalu untuk mengajarnya saya ambil malam Kak. Jadi malam itu intensif untuk belajar gitu. Oke, berarti sudah ada waktu-waktu tertentunya. Kalau Andi gimana dengan kesibukannya selain sekarang menyiapkan tugas akhir ya, sudah mau skripsi tapi juga masih aktif di organisasi dan juga ada kerjaan lain di luar kampus, seperti apa pembagian waktunya kalau Andi? Kalau misalkan saya sendiri sih, saya tuh memprioritaskan, kalau misalkan untuk saat ini yang saya prioritaskan sebenarnya udah lama juga tentu pendidikan. Karena menurut saya pendidikan itu investasi yang jangka panjang dan baiklah untuk masa depan kita. Kemudian yang kedua, untuk sekarang sih ya tentu kerjaan-kerjaan lainnya gitu. Jadi saya sih untuk manajemen waktu memprioritaskan hal-hal yang menurut saya penting dan ini ya harus diselesaikan gitu. Baru setelah itu saya bisa melakukan hal yang lain. Sehingga kalau misalkan ada tawaran pekerjaan atau ada tawaran kompetisi atau ada hal-hal lain gitu yang ditawarkan ke saya mikir dulu apakah waktunya pas atau tidak. Karena kalau misalnya saya pribadi sih, ketika saya sudah bilang iya terhadap sesuatu, saya harus melakukan 100% gitu. Jadi tidak hanya mengiyakan gitu. Itu juga pelajaran yang saya dapat dari berkuliah di sini. Saya kan sempat cuti 1 tahun tuh. Itu problemnya karena saya terlalu banyak mengiyakan mengiyakan sesuatu yang ditawarkan gitu. Jadi sehingga kuliahnya tidak sedikit berantakan pada saat itu. Jadi itu sih pelajaran yang diambil, sehingga saat ini saya cara mengatur waktunya memprioritaskan dan tidak gampang mengiyakan sesuatu terhadap apa yang ditawarkan, seperti itu. Oke, berarti intinya adalah kuliah ataupun pendidikan itu adalah nomor 1. Benar banget. Baru di bagian lainnya untuk yang lain-lain. Nah, ngomongin tentang pendidikan dan kesibukan kalian, pernah nggak sih ngerasain ya jenuh mungkin, ataupun kalau anak-anak zaman sekarang kayak butuh healing nih Kak gitu kan ya, ngerasain seperti itu juga, dan gimana sih cara kalian untuk mencari hiburan masing-masing, hiburannya seperti apa gitu. Kalau misalnya penat dari mulai kuliah ataupun aduh lagi lomba, lagi stuck nih, lagi nggak dapet ide, gimana cara untuk hibur ataupun healing lah kalau bahasa anak sekarang ya. Cara healingnya ya pergi liburan Kak. Juga mau kalau liburan.
kalau misalkan kita ada waktu luang ya kita pergi liburan, gas ya Kak. Gas. Kita kalau misalkan belum bisa yang jauh-jauh ya paling nggak kita makan bareng lah Kak. Sama teman-teman. Iya. Gitu sih Kak, sesimpel itu Kak sebenarnya. Itu. Karena makan itu merupakan salah satu hal yang wajib gitu ya. Bisa membuat moodnya juga menjadi lebih baik lagi. Kalau Silvi, ada lagi nggak mungkin hiburannya kalau misalnya selain ngumpul, makan dan ketemu teman-teman? Mungkin Makan bareng ayang. enggak. Mungkin untuk diri sendiri ya, mencari sesuatu yang kita senangi gitu Kak. Contohnya ya kalau senang nonton drakor ya nonton, dengerin musik ya dengerin musik gitu sih Kak kalau aku. Kalau Andi gimana nih? Kalau Andi sih ini sih kayak ngasih reward aja, misalkan kayak kemarin-kemarin sibuk lomba dan benar-benar fokus ke lomba atau fokus terhadap sesuatu. Nanti ketika itu sudah selesai, entah menang entah kalah, dia ada kasih waktu break buat pergi kemana gitu. Selain ngobrol dan lain sebagainya itu kan salah satu obat yang mujarab lah untuk ngilangin stres ngobrol sama teman. Tapi selain itu ya itu jadi ngasih space gitu. Nanti di tengah-tengah setelah semuanya sudah selesai atau ketika kita memang udah butuh waktu break, ya itu nanti spend waktu. Mungkin kalau saya sendiri sih hobi traveling, tapi travelingnya ke alam gitu. Jadi itu salah satu yang cara yang powerful lah untuk healing kalau versi saya sih, selain ngobrol sama teman. Oke, berarti memberikan self reward untuk diri sendiri ya. Karena kayak misalnya terima kasih diri sudah bekerja keras selama ini, sudah kuat, sudah menjalankan semuanya dengan maksimal mungkin. Nah, sebelum kita lanjut ke Asri dan juga sobat Teknokrat, mungkin mau tahu nih gimana sih contoh nih dari newscasting yang kemarin sudah kalian ikutin ataupun yang sebelumnya diliatin ke teman-teman semua biar mungkin lebih tertarik lagi, oh gini nih newscasting gitu ya. Mungkin dari bertiga atau salah satu dicontohin nih kemarin seperti apa. Boleh nih ke kamera sebelah sini atau di sini sih kayaknya yang lebih cocok karena kalau live report live cocok. Oke, gimana boleh? Siapa? Silakan. Kak Andi. Kak Andi. Ya kebetulan Kak Andi kemarin bagian news readingnya. Oke, di bagian news readingnya yang di studionya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya di newscasting itu sebenarnya sama aja kayak baca berita di TV, cuma bedanya kita kan pakai bahasa Inggris. Nah ini berhubung kita nggak ada beritanya, so maybe here I'm going to show you how to open and close the news. Nah untuk opening sama closingnya itu sendiri di newscasting contohnya seperti ini. Today's headline. Habis itu baca headline-nya. Hello, good morning and welcome to Fox Breaking News with me, Andi Trisantoso. In a few minutes, I will bring you the most recent news around the world and here is the complete news. Habis itu baca beritanya. Setelah itu closing. Well, this is the end of Fox Breaking News for today. If you want to get further information, you may click on our official website. Thank you for watching. Stay safe and have a nice day. Nah, kesulitan di newscasting adalah kita juga harus pay attention sama facial expression. Apalagi di opening sama closing kita harus smile gitu. Nah, smiling voice. Bener banget. Sama kalau misalnya di newscasting itu kendala kayaknya semua orang yang hadapi atau semua orang yang berhubungan dengan dunia jurnalistik adalah kita harus seneng gitu, mukanya harus selalu berbinar gitu, walaupun kita capek atau apa itu harus berbinar. Nah itu sih yang kalau misalnya tantangannya di newscasting. Cuma kurang lebih seperti itu di newscasting. Oke, luar biasa banget. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong, kasih aplaus juga dengan penampilan Kak Andi. Jadi sobat Teknokrat juga tahu kalau misalnya mau jadi seorang newscaster ataupun radio announcer juga bisa ya, jadi news anchor seperti presenter TV nasional, bisa nih basicnya seperti ini. Kalian masuk nih ke jurusan S1 Sastra Inggris, kalian juga nanti bakalan gabung juga di unit kegiatan mahasiswa namanya Teknokrat English Club. Nanti bakalan ketemu juga sama kakak-kakak yang di depan ini dan bisa masuk divisi newscasting untuk bisa mengembangkan bakat dan juga pasti minatnya. Nah lanjut lagi nih, Kak Sri juga mau tanya terkait dengan inspirasi. Sosok inspirasinya kalian itu siapa sih, ataupun yang berpengaruh dalam kehidupan kalian sampai dengan detik ini bisa memotivasi kalian hingga berhasil dan mungkin nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi, itu siapa sosoknya? Silvi boleh. Waktu SMA nih Kak ya, iya, saya kan SMA. belum tahu yang namanya newscasting. Nah di SMA itu ada salah satu event yang di sana itu didatangkan orang-orang yang memang pada dasarnya pinter dalam bahasa Inggris, kompeten di bidangnya gitu ya. Bener. Nah waktu itu mereka tampil
untuk ngomong bahasa Inggris itu luar biasa sekali, dan dari itu saya pengen juga rasanya mau bahasa Inggrisnya pinter kayak gitu. Nah itu namanya Kak Novita. Kak Novita. Kak Novita. Ini salah satu inspirasinya dari Silvi yang akhirnya membuat Silvi tertarik juga ya di newscasting. Selain itu ada lagi nggak yang inspirasinya, atau mungkin punya kayak idola pengen jadi presenter beritanya siapa ataupun yang lainnya juga? Kalau saya sih mau seperti jadi Kak Andi aja sih. Oh jadi nggak jauh-jauh ya? Jangan jauh-jauh, idolanya udah yang dekat dulu aja ya gitu dari Kak Andi. Luar biasa kan ini. Emang luar biasa banget ya. Kalau Desti gimana Desti? Sebenarnya dulu karena di newscasting juga baru gitu, jadi dulu belum ada sosok yang siapa sih role model yang mau kita jadiin minimal saya harus seperti itu gitu. Dulu belum ada, jadi baru ngelihatnya ya contohnya kakak-kakaknya gitu. Dan dari newscasting itu dulu yang pertama di Desti temuin gitu Kak, dulu di newscasting itu ada Kak Teta sama Kak Alfi. Jadi standar Desti dulu seperti itu gitu. Saya pengen jadi kayak mereka gitu, karena mereka dulu ketika pertama kali Desti masuk itu mereka udah sering ikut lomba juga gitu. Dulu lombanya bareng Kak Andi ya Kak ya. Betul. Gitu. Jadi dari situ kayak ya Desti juga harus bisa besok gitu. Dan sekarang Desti yang bareng sama Kak Andi. Oh, alhamdulillah ya. Kalau dulu belum barengan, sekarang sudah berbarengan nih satu tim lagi ya. Iya, apalagi kalau Kak Teta dan Kak Alfi itu merupakan langganan juaranya di bidang bahasa Inggris, sama Andi juga di Alsa ya. Sering banget itu memenangkan kejuaraan, baik itu dari debat, newscasting, dan juga storytelling, paper presentation juga. Betul. Nah, kalau Andi sosok inspirasinya tuh siapa gitu? Kalau misalkan saya pribadi sih, sosok inspirasi saya itu banyak. Jadi ada banyak banget role modelnya gitu. Kadang kan kita kalau misalnya kita ngeliat satu orang gitu, dia bagus di bidang di hal ini, nah saya contoh. Dia ada orang lain yang bagus di bidang ini, saya contoh. Jadi sosok inspirasinya banyak. Kalau misalnya ngomongin tentang newscasting, role modelnya kalau di Indonesia tentu presenter nasional. Kemudian juga saya juga sering melihat kayak presenter luar negeri gitu. Bagaimana cara mereka membawakan berita, menghandle hal-hal tertentu gitu. Kadang kan kita kalau misalnya kita membawakan berita atau ya melakukan newscasting gitu ya, melakukan kegiatan newscasting, apalagi siaran gitu, itu kan ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Nah, bagaimana mereka menghandle-nya seperti itu. Di kompetisi juga sama, apalagi kompetisinya itu offline. Sebagai contoh misalkan di talk show, misalkan ada aja kayak kendala-kendalanya, bagaimana mereka menghandle-nya. Atau kalau dulu saya sih pernah ada pengalaman lucu ketika lagi kompetisi, di ruangan tuh ada yang kepleset kabel. Kan kita lagi tampil, kita pengen ketawa ya. Tapi kita harus stay cool gitu ini. Bapak mencoba nggak langsung melirik gitu, nggak boleh. Itu kayak pantangan juga di newscasting. Kita kan fokusnya harus ke kamera. Jadi seperti itu sih, role model saya itu banyak. Jadi mengambil bagian bagusnya aja. Oke, jadi dari ya per bidang tadi, terus juga sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Nah, satu hal lagi, rencana selanjutnya nih ke depan mau apa aja? Kalau Andi mungkin sekarang fokus juga untuk tugas akhirnya, rencana setelah lulusnya nanti seperti apa untuk Desti dan juga Silvi dalam perkuliahan ataupun dalam bidang lainnya seperti apa? Hal apa yang ingin kalian capai untuk selanjutnya? Untuk Silvi dulu? Iya, boleh. Rencana sih bisa kuliah dengan rajin juga. Amin. Terus bisa mengikuti berbagai perlombaan newscasting dan juga bisa memenangkan untuk menjadi sang juara. Gitu. Amin. Gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, kalau dari saya sih lebih pengen cepet selesai juga sih kuliahnya. Selesai. Pengen segera lulus, kemudian pastinya bisa dapat pekerjaan dengan segera juga gitu. Amin. Nanti setelah lulus gitu, dan ya menata karir nanti ke depannya gitu Kak. Oke, Andi gimana Andi? Kalau waktu dekat sih tentunya menyelesaikan pendidikan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan sih target saya kalau misalkan nanti ada beasiswa dari pemerintah yang mengcover seluruh pendidikan gitu, saya akan coba ikuti. Dan target saya sih saya pengen lanjutin kuliah di luar negeri untuk mempastikan bahasa Inggris. Kalau misalkan beasiswa itu belum terbuka, maksudnya yang bisa mengcover semuanya itu belum terbuka, mungkin saya akan coba ke TV nasional atau hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, public speaking yang nantinya saya akan coba apply gitu
yang lebih baik daripada yang saya sudah dapatkan sampai detik ini. Seperti itu sih, Mbak. Amin, ya Rabbal alamin. Semoga harapan-harapan dari kalian bertiga bisa tercapai, dilancarkan juga jalannya, dan pastinya untuk perkuliahan nomor 1 itu harus selesai dulu ya. Dan terakhir nih mungkin untuk sobat teknokrat di rumah, apa yang mau disampaikan, atau mungkin closing statement, ataupun ada pesan-pesan juga untuk sobat teknokrat di rumah yang mau kuliah kah, ataupun yang ingin menjadi seperti kalian, menjadi seorang newscaster di bidang bahasa Inggrisnya itu seperti apa? Silakan disampaikan, dari siapa dulu nih? Desti dulu dong. Lo kok Desti? Gimana kalau kamu pimpah aja nih? Boleh, lanjut. Kayak kalau dari saya sih buat teman-teman yang belum yang baru lulus SMA ya, atau SMK atau SLTA sederajat, yang mau kuliah di Teknokrat, siapkan diri kalian untuk jadi sang juara gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu kuliah kalian itu buat hanya datang ke kampus terus pulang gitu, tapi manfaatkan fasilitas dari kampus yang bisa membuat kalian jadi sang juara gitu. Jadi ya jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Oke, kalau Silvi gimana Silvi? Sama sih kayak Kak Desti, karena banyak banget teman-teman yang emang belum aktif dalam berorganisasi nih Kak. Apalagi kita kan masih angkatan 21 nih, masih 2 semester kan. Jadi harapannya untuk teman-teman juga yang belum ikut organisasi, manfaatkanlah waktu kalian untuk mengikuti berbagai organisasi, karena dari situ juga kita dapat banyak sekali pengalaman yang bakal berguna di masa yang akan datang gitu. Oke, Andi gimana Andi? Aduh, agak bingung ya kalau misalnya ngasih tips-tipsan gini. Paling kan kembangin potensi yang ada aja di dalam diri kita. Kemudian terus percaya diri aja, maksudnya percaya dengan diri sendiri. Walaupun tentunya dalam proses kita tuh banyak underestimation atau yang banyak merendahkan atau ups and down gitu kayak semacamnya. Tetap percaya dengan diri sendiri dan ya lakukan yang terbaik dan selalu punya target sehingga nanti ada muncul motivasi. Seperti itu sih Mbak Astri. Oke, luar biasa banget bintang tamu kita hari ini ya. Ini untuk sobat teknologi di rumah, baik itu yang sudah kuliah ataupun yang mau kuliah dan mau menjadi seperti mereka bertiga. Yang pertama, kalian harus percaya diri, jangan menyia-nyiakan waktu, dan juga untuk yang sudah kuliah juga harus aktif di kegiatan organisasi seperti yang Silvi sampaikan tadi. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalian juga harus punya target dengan diri kalian sendiri seperti yang disampaikan oleh Andi. Terima kasih banyak Andi, Desti, dan juga Silvi untuk kedatangannya hari ini, untuk sharing kegiatan dan pengalamannya dan juga prestasi-prestasi yang dihasilkan. Semoga kedepannya lancar dan dimudahkan segala sesuatunya. Dan sobat teknokrat, itu dia podcast kita hari ini bersama dengan 3 sang juara dari kampus tercinta. Untuk kalian semua nih sobat teknokrat yang mau bergabung dan juga menjadi sang juara selanjutnya seperti mereka, jangan ragu untuk gabung di Universitas Teknokrat Indonesia, karena kita sudah membuka pendaftaran. Dan Teknokrat merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia, dan itu juga dibuktikan dengan masuk di Apply ASEAN Best Private University, PTS terbaik Sumatera versi Webometrik, dan pastinya meraih akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Dan semoga episode podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sobat teknokrat. Jangan lupa kita tunggu kedatangan kalian dan menjadi mahasiswa sang juara selanjutnya. Kastri, Andi, Desti, dan juga Silvi pamit. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.